viewers, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Zara Livianda Rizka. Kali ini kita akan belajar tentang clause. Kemarin kan kita udah belajar tentang phrases dan verbals. Kali ini kita akan belajar tentang clause. Yuk kita simak bareng-bareng. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Ngomong-ngomong, clauses itu apa sih? Jadi clauses atau klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek, predikat dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, klausa digunakan untuk membentuk kalimat lengkap atau bagian dari kalimat yang memberikan informasi tambahan. Di klausa ini ada 3 macam, yaitu ada noun clause, ada adjective clause, dan juga ada adverbial clause. Nah, kita akan belajar satu persatu. Untuk pembahasan pertama, mari kita belajar tentang noun clause. Jadi, apa itu noun clause? Noun clause yaitu anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Artinya, noun clause bisa menjadi subjek, predikat, objek dalam kalimat utama. Nah, biasanya noun clause ini diawali dengan that, whether, who, whom, what, why, when, where, whom. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada suatu kalimat gitu ya, dan ada komponen ini, berarti itu adalah noun clause. Nah, atau bisa diganti dengan something atau someone. Contoh kalimatnya di sini, saya sudah menyiapkan 2 kalimat supaya teman-teman bisa paham gitu ya. Di sini ada dari subjek, ada objek, dan juga pelengkap. Contoh-contohnya ada di sini. Kalau misalkan subjek itu selalu di depan. Nah, ini what she said surprised everyone. Nah, di sini ada what. What termasuk dalam komponen noun clause. Jadi yang termasuk noun clause ada what she said, ini termasuk noun clause. Sedangkan surprise dan everyone-nya ini adalah kalimat terakhir atau objeknya gitu. Untuk contoh selanjutnya ada I don't know what he wants. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Nah, di sini dia menjadi objek gitu. Sama seperti yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada kalimat yang diawali dengan what he wants atau what ini ya. Kata what ini termasuk dalam komponen noun clause. Teman-teman kalau misalkan mau belajar klausa itu kalian harus hafal komponen-komponen tersebut. Jangan lupa untuk di screenshot ya supaya kalian bisa belajar di rumah. Baik, selanjutnya ini ada pelengkap. The problem is that you're always late. Masalahnya itu adalah kamu selalu terlambat. Nah, that ini termasuk juga dalam komponen noun clause. Jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang adjective clause. Nah, kalau yang tadi itu noun clause, ini yang adjective. Nah, adjective ini selalu menjelaskan tentang kata benda di depannya. Ciri-cirinya biasanya adjective itu diawali dengan relative pronoun, ada who, whom, whose, which, dan that. Dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya itu ada the girl who won the competition is my sister. Gadis yang memenangkan kompetisi adalah kakakku. Nah, di sini adjective clause-nya ada di who won the competition karena di sini menjelaskan the girl. Nah, seperti yang sama kayak yang phrases kemarin. Jadi kalau misalkan adjective itu selalu menjelaskan kata benda di depannya. Nah, ini the girl ini termasuk kata benda, dan who ini termasuk dalam komponen kata yang tadi aku sebutkan, yaitu ada di relative pronoun. Nah, who ini termasuk dalam relative pronoun. Jadi ini termasuk adjective phrase. Oke. Selanjutnya ada I read the book that you gave. Saya membaca buku yang kamu beri. Nah, di sini adjective clause-nya itu ada di that you gave. Nah, di sini menjelaskan tentang the book, oke? Nah, kalau misalkan teman-teman melihat ada kalimat yang digarisbawahi, kalian harus mengidentifikasi di depannya itu apa. Kalau misalkan di depannya itu ada kata benda, berarti itu termasuk adjective, seperti itu ya. Selanjutnya ada adverbial clause. Adalah anak kalimat yang berfungsi sebagai adverb atau kata kerja, memberikan informasi tambahan tentang waktu, sebab, tujuan, syarat, perbandingan, atau tempat. Nah, ciri-cirinya itu ada diawali dengan subordinating conjunction. Itu ada because, although, when, if, so that, before, after, since, while, dan until. Untuk contoh kalimatnya, I will call you when I arrive. Aku menelponmu ketika aku berkendara. Nah, di sini di contoh kalimat ini ada when I arrive gitu. Nah, when ini termasuk di subordinating conjunction, yaitu komponennya dari adverb.
karena adverb ini selalu menjelaskan tentang waktu dan tempat, jadi ya kalian tidak perlu bingung, ini pasti adalah adverb. Aku ngasih banyak contoh supaya kalian tuh bisa belajar. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, kalian boleh komen supaya aku bisa jawab komenan kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe video ini ya. Bye bye.